topik sore hari ini adalah tentang nanomaterial fotokatalis, sintesis dan potensi aplikasinya. Berikut akan saya share materinya. Ya, apakah bisa dilihat ya file saya? Ya Bu, sudah Bu. Baik. Ini ya tadi topiknya untuk sore hari ini. Kita bincang-bincang santai saja di sini Mas Alvin ya. Jadi nggak usah serius, serius tapi santai. Tentang nanomaterial fotokatalis, sintesis dan potensi aplikasinya. Nama saya Hendri Widiandari. Saat ini saya adalah staf pengajar di Departemen Fisika Universitas 11 Maret. Kemudian saya juga tercatat sebagai member di PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik. PUI itu adalah pusat unggulan IPTEK perguruan tinggi, namanya Teknologi Penyimpanan Energi Listrik. Ya memang ini agak-agak nyambungnya tipis-tipis gitu ya. Baik, kemudian untuk outline dari presentasi saya sore hari ini ada 5 ya, tentang mungkin basicnya ya, fundamental tentang fotokatalis atau fotokatalisis, kemudian potensi aplikasi fotokatalis, kendala dan strategi dalam peningkatan aktivitas fotokatalis atau aktivitas fotokatalitik, kemudian sintesis material fotokatalis, dan yang terakhir adalah tentang aplikasi dari produk fotokatalisnya. Ya, jadi mungkin ada sedikit perbedaan antara yang di poin 2 dan poin yang kelima ini. Jadi kalau yang poin kedua ini sifatnya nanti umum, kemudian kalau yang poin kelima ini nanti mungkin lebih ditekankan ke produk komersialnya begitu ya, yang sudah ada saat ini tentang produk fotokatalisnya. Oh ya, tadi itu saya di chat itu ada Bu Kristina ya. Nah, nanti Bu Kristina itu juga sampai saat ini adalah mitra juga ya. Beliau juga mengembangkan material fotokatalis ini. Mungkin nanti kita bisa ada diskusi di sini. Oke, jadi sebelum ke materi saya mau mengenalkan nih UNS begitu ya. Ya, karena sekarang saya sudah di UNS, jadi saya punya kewajiban untuk mengenalkan UNS keluar gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa saya sampaikan di sini, soalnya kadang-kala orang luar itu salah memberikan arti kepanjangan dari UNS begitu. Jadi yang benar itu adalah UNS itu adalah Universitas 11 Maret. Bukan Universitas Negeri 11 Maret, bukan. Jadi Universitas 11 Maret begitu ya. Kemudian di manakah letaknya? Ini oke, saya pakai pointernya. Nah, ini biasanya kalau universitas itu kan banyaknya ya, banyak universitas negeri itu banyaknya, walaupun sekarang sih enggak juga, ini banyaknya di ibu kota provinsi. UNS ini enggak di ibu kota provinsi, tapi di kota madya begitu ya. Tetapi Solo itu adalah tempat yang cukup nyaman untuk ditinggali begitu. Ya jarang banjir lah begitu ya. Di Solo di sini ya posisinya. Kalau dulu saya di Semarang itu agak di atas di sini. Jadi di Solo di sini dekat Jogja juga. Ya silahkan, welcome to Surakarta begitu. Dan nama lain Surakarta itu Solo, jadi sama. Nah ini adalah gerbangnya UNS ya. Jadi kalau misalkan lewat kalau sekarang kan lewatnya kalau dari Jakarta mau ke Surabaya lewatnya tol ya, jarang yang lewat ke jalan umum. Jadi sebenarnya ini posisinya itu adalah kalau dulu tuh orang kalau mau bepergian dari Jakarta mau ke Solo lewat jalan darat itu selalu dilewati begitu, karena ini posisinya di jalan provinsi. Jadi e-catching istilahnya begitu. Kemudian nah ini gedung rektoratnya seperti ini. Jadi Universitas 11 Maret ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke materi ini ya. Tentang fotokatalis. Jadi meskipun di sini tidak saya masukkan ke dalam background, kenapa sih topik tentang fotokatalis ini menjadi sesuatu yang perlu kita kaji begitu ya? Ini tuh terinspirasi, kok dicorek-corek ya?
Ada yang nyorek-nyorek. Oh, ada Mbak Osi juga. Mbak Osi, nanti kita diskusi, jangan nanya. Ini oke ya. Jadi yang apa ya, sebagai motivasi kenapa photopik ini menjadi sesuatu begitu itu karena ini salah satunya ya, atau salah duanya begitu ya. Itu sekitar 1,2 juta ton apa ya, sampah organik yang berasal dari zat warna itu, limbah zat warna begitu ya. Itu tuh apa selalu diproduksi. Jadi khususnya di Indonesia gitu ya, tiap tahun limbah cair berupa zat warna organik itu apa namanya dihasilkan dari pabrik-pabrik di sekitar tempat tinggal kita begitu ya. Sekitar 1,2 juta ton itu kan banyak sekali ya. Ragamnya itu jenis bahan sintetiknya itu juga sangat beragam. Jadi sekitar 10.000 jenis itu tuh dihasilkan dari apa namanya hasil produksi tekstil dan lain sebagainya begitu ya. Nah, selain itu juga ada apa ya? Ini yang sangat yang sangat apa istilahnya ya. Jadi sekitar 95.000 orang itu di Indonesia itu meninggal tiap tahun karena apa namanya polusi udara. Jadi polusi udara karbon dioksida begitu ya. Entah dari kebakaran hutan atau dari apa namanya sumber-sumber CO2 yang lain begitu. Kemudian nah untuk teknologi apa namanya untuk teknologi pengolahan limbah tadi itu sangat beragam ya. Yang kita sebut sebagai advanced oxidation process itu macam-macam. Advanced oxidation process itu salah satunya. Jadi ada yang pakai membran bioreaktor, ada pakai membran nanofiltrasi, kemudian pakai reverse osmosis membran, pakai electrochemical, thermochemical, pakai physical reaction, pakai serap apa namanya absorpsi, kemudian yang terakhir itu adalah pakai advanced oxidation process begitu ya. Advanced oxidation process itu adalah proses oksidasi lanjut atau ya advanced ya begitu. Jadi dan dengan memanfaatkan yang kita sebut sebagai radikal bebas. Nah, untuk menghasilkan radikal bebas sendiri itu teknologinya juga sangat beragam begitu ya. Untuk menghasilkan radikal bebas itu radikal bebas yang di sini itu sifatnya adalah nantinya yang akan mengurai si polutan itu begitu ya. Jadi pakai radikal teknologi untuk menghasilkan si radikal bebas itu sangat ada beberapa teknologi begitu ya. Ada pakai plasma, kemudian ada yang pakai peroksida dan yang terakhir itu adalah pakai yang namanya fotokatalisis ini. Jadi teknologi fotokatalisis itu merupakan salah satu di antara banyak teknologi yang ada untuk penanganan polutan organik tadi itu. Begitu. Itu adalah sebagai latar belakang ya, kenapa orang meneliti mengenai fotokatalis ini. Nah, lalu apa itu fotokatalis? Begitu ya. Apa itu fotokatalis? Mungkin dari ilustrasi ini bisa kita lihat begitu ya. Kita coba yang kanan dulu nih, yang kanan dulu ini ya. Jadi ini adalah proses fotosintesis. Jadi ini adalah proses fotosintesis yang ada di sekitar kita begitu ya. Jadi ini ada daun yang punya zat hijau daun berupa klorofil begini begitu ya. Nah, si klorofil ini adalah sebenarnya yang kita sebut sebagai fotokatalis alami begitu ya. Analoginya begitu ya. Analoginya itu adalah sebagai fotokatalis alami begitu. Nah, ini saya screenshot PPT-nya di sini. Oke. Padahal ada kalau Pak Anu nih ya pada bikin maunya nih ya. Jadi ini adalah mohon maaf ada suara audien. Oke. Jadi sampai di sini tadi ya. Jadi ini ada klorofil bersama, kalau klorofil ini kena cahaya matahari ya. Dia bisa mengubah air ya dan CO2 itu menjadi zat oksigen dan glukos ya, serta organik compound atau komposisi atau molekul organik yang lain. Jadi dengan perantara
cahaya inilah si klorofil tadi itu ya, itu bisa mengubah air dan CO2 itu menjadi oksigen dan glukosa atau zat tepung. Ya, glukosa ini nanti dipakai oleh si tumbuhan agar bisa hidup, dan oksigen ini dilepas ke udara. Siapa yang menggunakan ya kita ini yang menggunakan oksigennya ya. Nah, seperti itu analoginya. Jadi fotokatalis itu ya mirip-mirip klorofil ini, atau klorofil ini adalah sebagai fotokatalis alami sebenarnya begitu. Nah, di sini yang yang sekarang kita perhatikan yang sebelah kiri ini adalah fotokatalis tadi itu. Jadi fotokatalis ini memproduksi pasangan elektron hole ketika dia kena matahari atau kena cahaya lah, tidak hanya matahari ya. Jadi kalau cahaya mengenai si material fotokatalis ini, maka material fotokatalis ini akan menghasilkan elektron hole pair gitu, atau pasangan elektron dan hole. Elektronnya yang ada di atas ini dan hole-nya ada di bawah. Begitu. Kemudian si elektron dan si hole ini tadi itu mengalami reaksi reduksi oksidasi begitu ya, redoks istilahnya begitu. Ketika kalau yang hole ini ketemu dengan air begitu ya, dia akan menghasilkan radikal hidroksil. Kemudian kalau si elektron ini ketemu dengan udara begitu ya, ketemu dengan oksigen begitu, dia akan terjadi reaksi reduksi menghasilkan oksidasi, menghasilkan yang kita sebut sebagai anion superoksida. Baik anion superoksida maupun hidroksil radikal hidroksil inilah nantinya yang mengurai si polutan organik ini menjadi zat yang tidak berbahaya. Di antaranya adalah karbon dioksida dan air. Begitu. Jadi ini prosesnya kurang lebihnya seperti itu. Sehingga dari sini bisa kita ambil definisinya ya. Fotokatalis itu apa begitu. Kalau fotokatalis itu adalah zat yang membantu terjadinya reaksi kimia dengan menggunakan cahaya, atau jadi energinya itu energi cahaya. Energi cahaya yang diambil di sini itu adalah yang kita sebut sebagai foton. Jadi kalau anak fisika itu fisika kimia kita tahu lah apa itu foton begitu ya. Jadi ada energinya gitu ya. Cahaya itu kan punya dualisme, baik sebagai partikel maupun sebagai gelombang begitu ya. Ini yang sebagai partikel karena dia punya energi berupa foton tadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau fotokatalis itu zatnya, sementara kalau fotokatalisis itu adalah prosesnya. Jadi proses terjadinya apa yang saya sampaikan tadi itu yang kita sebut sebagai proses fotokatalisis. Nah, kemudian material fotokatalis apa yang kira-kira bisa menghasilkan pasangan elektron hole ketika kena cahaya, itu yang adalah material semikonduktor ya. Makanya semikonduktor di sini biasanya disebut sebagai material heterogen katalis di sini tuh ya. Jadi material yang bisa menghasilkan pasangan elektron hole tadi itu ketika kena cahaya itu adalah material semikonduktor. Jadi intinya maksud saya di sini adalah material fotokatalis tadi itu adalah bahan semikonduktor. Begitu. Jadi material fotokatalis di sini itu adalah bahan semikonduktor. Nah, apa saja bahan semikonduktor itu? Ini yang saya tulis di sini itu hanya sebagian saja. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada titania atau TiO2, kemudian ada ZnO atau zinc oxide, ada tungsten oxide atau Wu3, kemudian ada bismut oxide atau Bi2O3, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian untuk sumber cahayanya, ya sumber cahayanya itu berasal dari ultraviolet atau UV. UV itu adalah gelombang elektromagnetik yang ada di spektrumnya matahari juga gitu ya, di mana rentang panjang gelombangnya itu adalah antara 315 hingga 380 nanometer. Atau kalau kita konversikan dalam energi band gap si bahan semikonduktor itu kira-kira bahan semikonduktor yang bisa menyerap cahaya dengan energi sekian bahan semikonduktor yang bisa menyerap
cahaya dengan panjang gelombang sekian itu adalah semikonduktor yang memiliki energi band gap atau celah pita energi antara 3,26 hingga 3,94 elektron volt. Begitu ya. Dan sumber cahaya yang lain adalah cahaya tampak ya atau visible light begitu. Nah, kalau visible light ini rentang panjang gelombangnya itu antara 380 hingga 700 nanometer. Jadi rentang panjang gelombangnya cukup lebar dibandingkan dengan UV. Begitu. Terus kalau kita konversikan ke bahan semikonduktor yang memiliki bahan semikonduktor yang kira-kira bisa menyerap energi segitu untuk menghasilkan terjadinya eksitasi elektron di pita valensi tadi itu pindah ke pita konduksi itu adalah semikonduktor dengan energi band gap sekitar 1,6 hingga 3,26 elektron volt. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan ini apa? Sebelah kanan ini adalah tadi ya, sebenarnya di sini ada beberapa contoh, sebelah kanan ini adalah grafik dari beberapa dari beberapa bahan semikonduktor ya. Di situ ada misalkan ada CDSE itu dia punya energi band gap sekitar 1,7 dan seterusnya. Ini ada ZNO. ZNO di sini punya energi band gap sekitar 3,2, kemudian tungsten oxide itu sekitar 2,6, kemudian titania itu 3,2 bersama dengan ZNO dan seterusnya. Di sini ada garis putus-putus di sini sumbu X-nya ya, sumbu Y-nya ini adalah yang kita sebut sebagai normal hidrogen energi ya. Begitu. Sehingga ini nanti bisa sebagai patokan untuk sebagai patokan apakah si bahan-bahan semikonduktor ini bisa bisa bereaksi redoks ya, untuk menghasilkan radikal bebas tadi itu. Seperti itu. Jadi nanti kita mungkin lebih fokus ke 3 material ini, ZNO, tungsten oxide, dan titania atau TiO2. Oke, kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya, ZNO dan titania ini? Ini ada beberapa alasan ya. Titania dan zinc oxide itu banyak digunakan untuk aplikasi khususnya fotokatalisis ini. Yang pertama adalah secara kimiawi itu stabil. Kemudian dia memiliki fotosensitivity yang cukup bagus begitu ya, yang excellent fotosensitivity-nya. Kemudian ini non toksik atau tidak beracun dan memiliki nilai ekonomis yang ditunjukkan dari aktivitas fotokatalitiknya yang cukup bagus. Nah, ini sekedar merimain kita aja ya. Jadi kalau kita klasifikasi bahan itu berdasarkan atau bahan ya, kalau kita klasifikasikan berdasarkan sifat listriknya itu kan ada 3 begitu ya, ada isolator, ada semikonduktor ini yang di tengahnya saya kotai merah ini, dan ada yang di tengah ini adalah semikonduktor dan yang di paling kanan ini adalah konduktor. Jadi bisa kita lihat atau kita cirikan selain dari nilai resistivitas atau konduktivitasnya, si bahan ini juga bisa kita lihat dari berapa lebar celah pita energinya ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang insulator ini kan jarak antara pita valensi yang ada di bawah ini dan pita konduksinya ini kan cukup jauh, sehingga cukup susah untuk memindahkan elektron yang ada di ground state ini menuju ke pita yang ada di atas ini, conducting band-nya. Sementara untuk yang konduktor ini kebalikannya. Jadi ini antara pita valensi dan pita konduksinya ini sangat dekat atau bahkan berhimpit, sehingga banyak elektron bebas berkeliaran di sini begitu. Sementara kalau yang semikonduktor itu tengah-tengah, jadi ya tengah-tengah. Jadi ada celah pitanya. Jadi kalau misalkan jadi kalau distimulasi begitu ya, kalau distimulasi maka elektron-elektron yang ada di bawah ini bisa berpindah, atau yang di pita valensi ini bisa berpindah ke pita konduksinya begitu. Jadi lalu siapa saja yang bisa menstimulasi? Salah satunya adalah foton tadi itu gitu ya. Salah satunya adalah foton.
bisa juga mungkin mungkin bisa energi listrik dan seterusnya. Tapi yang kita lebih fokus di pembahasan kita kali ini adalah tentang fotokatalis. Jadi ini ya kita lebih fokus bahwa ini bisa dipindahkan salah satunya dengan cahaya. Jadi si elektron ini bisa berpindah kalau energinya pas. Jadi energi energi si foton itu sesuai dengan celah pitanya si bahan semikonduktor ini. Jadi minimal sama atau lebih besar lah ya gitu energinya. Minimal sama atau lebih besar sehingga elektron yang ada di bawah ini dia bisa berpindah ke pita konduksi, membentuk yang namanya elektron yang ada di bawah dan hole yang ada di elektron yang ke atas ini tadi dan hole yang ada di bawah ini. Ini namanya hole. Hole itu adalah hole itu lubang begitu ya. Jadi ini positif kalau hole ini. Oke, itu sedikit merimain tentang semikonduktor. Nah, di sini saya sampaikan bagaimana mekanisme mekanisme fotokatalis untuk degradasi organik polutan. Jadi sini untuk mengapa saya tulis di sini untuk degradasi organik polutan, karena sebenarnya fotokatalis ini punya aplikasi tidak hanya untuk degradasi organik polutan ya, bisa juga untuk konversi energi, misalkan untuk hydrogen generation begitu ya. Jadi itu sedikit berbeda untuk mekanismenya. Jadi di sini ini saya sampaikan untuk yang mekanisme fotokatalisis ya, untuk degradasi organik polutan atau polutan organik. Di sini saya ambil contoh adalah bahan semikonduktornya ZNO. Ya, ini bahan semikonduktornya adalah ZNO. Kemudian ini adalah grafik tadi potensial redox ya, sebagai fungsi dari grafik potensial redox terhadap nilai normal hidrogen energinya, NHE-nya gitu, nilai NHE-nya begitu ya dalam volt. Oke, jadi di sini adalah ZNO ya. ZNO itu punya energi gap sekitar 3,2 elektron volt sampai 3,4 elektron volt. Nah, ketika ZNO ini diberi cahaya ya, yang senilai atau ada foton yang jatuh ke dia dengan energi sebesar HANU. HANU itu hanya adalah tetapan Planck, sedangkan Nu-nya itu adalah frekuensi gitu ya, sebesar HANU begitu. Dan ini bisa kita ini sama nilainya dengan energi gap-nya gitu ya. Nah, maka coba kita lihat di bagian yang di atas di sini gitu ya. Jadi dia punya celah pita energinya ada sekitar 3,2 elektron volt. Kita lihat untuk potensial redoxnya begitu. Jadi yang bagian bawah sendiri dari pita konduksinya ZNO ya, bagian bawah sendiri dari pita konduksinya ZNO itu nilainya adalah minus 0,5 volt ya, di mana ini lebih negatif daripada potensial redox O2 menjadi O2 min ya, ini lebih negatif, sehingga karena lebih negatif nilai potensial redox O2 terhadap O2 min ini kan minus 0,33. Jadi ini si nilai nilai NHE-nya si bagian bawah sendiri dari pita konduksi ZNO ini lebih negatif, sehingga dimungkinkan terjadi si elektron yang berpindah di sini itu punya potensi yang besar terjadi reaksi oksidasi ya, sehingga bisa mengubah oksigen ini menjadi radikal superoksida begitu. Kemudian kalau kita lihat yang bagian bawah di sini potensial reduksinya begitu ya. Bagian puncak dari bagian puncak dari pita valensi. Bagian puncak dari pita valensi ZNO itu nilainya lebih positif begitu ya, nilainya lebih positif dibandingkan dengan potensial redox dari OH radikal H2O, sehingga hole yang ada di bawah ini punya kans yang besar untuk bisa terjadi reaksi reduksi menghasilkan radikal
radikal hidroksil OH- ini begitu. Jadi kalau kita lihat reaksinya mungkin bisa kita lihat ya pada bagian yang kanan di sini ya. Ya, jadi kalau ZNO disinari cahaya gitu ya dengan energi sebesar Hanu, maka akan terbentuk pasangan elektron dan hole ya, atau hole dan elektron pair begitu ya. Si hole ini bereaksi dengan H2O menghasilkan OH dan H+. Kemudian H plusnya ini bereaksi dengan OH min menghasilkan juga radikal bebas. Jadi ini dua-duanya bisa menghasilkan radikal bebas. Nah, si radikal bebasnya ini tadilah yang mendegradasi begitu ya, mendegradasi polutan menjadi zat yang tidak berbahaya. Kemudian yang di bagian atas tadi elektron yang sudah berpindah tadi itu ya, ketemu dengan oksigen menghasilkan radikal superoksida. Dan ini antara radikal superoksida dan radikal hidroksil tadi dua-duanya itu berperan dalam mendegradasi polutan ini menjadi produk-produk yang tidak berbahaya. Di antaranya adalah H2O dan CO2. Begitu. Ini adalah mekanisme degradasi polutan organik dengan menggunakan teknologi fotokatalisis. Nah, beberapa keuntungan teknologi fotokatalisis di sini adalah pertama adalah murah. Kenapa murah? Karena bahan bakunya melimpah dan murah begitu ya. Jadi ketersediaannya itu melimpah. Kalau bahan baku banyak itu kan bisa menurunkan harga. Jadi ini sebenarnya dari sisi ekonominya itu masuk begitu ya. Kemudian ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan ini karena dia mengkonversi kontaminan organik ini menjadi zat yang yang harmless gitu ya, yang tidak berbahaya, yaitu CO2 dan H2O. CO2 ini kan dibutuhkan untuk proses fotosintesis tadi itu ya. Kemudian hemat energi. Hemat energi mengapa? Karena di sini bekerja pada kondisi ambient. Ya, bekerja pada kondisi ambient yaitu menggunakan sinar UV dan cahaya tampak yang mana bisa kita peroleh dari cahaya matahari kalau memang itu prosesnya outdoor ya, di luar ruang begitu. Jadi bisa dikatakan itu hemat energi lah gitu. Kemudian teknologinya sustain atau teknologinya berkelanjutan. Mengapa? Karena beberapa bahan semikonduktor itu ada yang memiliki stabilitas katalis yang bagus. Jadi maksudnya bisa digunakan berulang-ulang di antaranya itu. Nah, berikutnya adalah apa sih potensi aplikasi fotokatalis atau bahan atau material fotokatalis ini? Jadi di sini ini saya sampaikan secara general dulu ya, secara umum. Baru nanti kita bicarakan ke lebih spesifik gitu ya. Baik, aplikasi dari bahan fotokatalis ini ya. Sorry. Yang pertama adalah bisa kita gunakan untuk environmental remediasi atau remediasi lingkungan gitu ya. Remediasi lingkungan diantaranya adalah air cleaning, jadi maksudnya adalah pembersih udara, ya, untuk pembersih udara dan juga bisa digunakan untuk waste effluent treatment. Kemudian bisa juga untuk water purification atau pemurnian air begitu ya. Di sini prosesnya adalah dengan menggunakan dekomposisi polutannya, ya, dengan menggunakan dekomposisi polutan. Nah, kemudian untuk bisa juga diaplikasikan sebagai antibakterial sterilization. Jadi untuk sterilisasi antibakteri. Ya, ini untuk mengurangi mikroba, kemudian inaktivasi MRSA, gitu ya. Ini jenis-jenis yang lain ya. Bisa juga untuk untuk mengurai bahan-bahan farmaseutiko itu ya, bahan-bahan obat-obat itu juga bisa diaplikasikan ke sana. Kemudian ini sifatnya hampir sama ya, itu dengan memanfaatkan kemampuan oksidasinya tadi. Kemudian bisa juga digunakan untuk
hydrophilic surface condition. Ya, hydrophilic surface condition atau kondisi permukaan yang hidrofilik. Yang senang air gitu, hidrofilik. Ini bisa kita manfaatkan untuk self cleaning dan anti fogging. Jadi bisa untuk kita gunakan untuk dinding dinding self cleaning gitu, entah di dinding baju juga bisa, tekstil juga bisa ya. Dan anti fogging itu bisa kaca anti fogging itu juga bisa dengan menggunakan yang sekarang itu kayaknya titania gitu ya. Jadi itu memanfaatkan sifat bahan semikonduktor yang hidrofilik ya. Nah, oke. Kemudian ada energi application. Ya, energi application ini adalah untuk aplikasi energi ya. Water splitting itu adalah mengkonversi air menjadi hidrogen. Water splitting kemudian bisa juga digunakan titania ini untuk di SSC. Nah, mungkin di sini bisa sedikit ada ilustrasi, saya kasih sedikit ilustrasi begitu ya. Oke, tadi untuk bidang lingkungan ya, environmental itu bisa digunakan untuk pengolahan air limbah, untuk menghilangkan bakteri, pembersih udara dan lain sebagainya. Kemudian untuk produksi bahan bakar itu adalah untuk reduksi CO2, water splitting. Water splitting itu untuk produksi hidrogen dan untuk oksidasi metanol. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah contoh ya foto konkret atau beton yang dikasih bahan fotokatalis. Nah, ini selain bisa untuk self cleaning begitu ya. Ini bisa untuk self cleaning self cleaning ya istilahnya begitu, self cleaning ini. Si dindingnya itu atau anti bakteri, anti fungi, anti jamur. Jadi maksudnya self cleaning ini juga mungkin dia akan membersihkan secara mandiri begitu ya. Ya akhirnya di sini bakterinya nggak numbuh di sini atau nggak ada jamur di sini, ini bisa ini betonnya jadinya nggak gampang kena jamur. Jadi bisa digunakan untuk campuran cat misalkan begitu ya, sehingga rumahnya nggak gampang kusam. Nah, atau bisa juga untuk yang antibakteri di sini ya, ada antibakteri ini contohnya ya. Ini kontrol bakteri, ini pakai LED bakteria, ini pakai UV LED. Ternyata ketika pakai UV LED, pertumbuhan bakterinya bisa teredam begitu ya. Pertumbuhan bakterinya bisa teredam sehingga salah satu aplikasinya itu bisa digunakan untuk misalkan odorless. Jadi biar nggak bau. Biar nggak bau itu sebenarnya pakai prinsip ini gitu ya, pakai prinsip bahwa si bahan fotokatalis itu bisa menguraikan bakteri, antibakteri begini, sehingga odorless, jadi bahannya nggak bau. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk desinfektan, ya, bisa juga dimanfaatkan untuk desinfektan. Bedanya dengan desinfektan yang misalkan desinfektan sabun gitu ya, atau mungkin mana saya menyebutkan merek Wipol gitu ya, itu kan desinfektan ya, disemprot itu kan itu juga salah satu produk desinfektan. Itu kalau bahan-bahan tadi ketika bahannya rilis dari suatu permukaan, berarti si bakteri atau si virus itu kan bisa nempel lagi ke situ. Sementara kalau dengan menggunakan bahan fotokatalis ini, itu selama si bahan fotokatalis itu nempel di suatu permukaan, dia akan terus-menerus sustain begitu, akan memproses desinfektannya itu tadi begitu. Bedanya seperti itu. Jadi mungkin itu potensial misalkan ditaruh di laboratorium yang kerja dengan bakteri, virus, jamur gitu ya. Jadi dindingnya itu di coating dengan titania sehingga dia akan terus cleaning terus gitu ya selama si titanianya itu, misalkan titania gitu ya. Titanianya itu nempel di dinding itu dia akan melakukan proses cleaning terus gitu. Kan beda kalau kita ngepel gitu ya. Pas dipel ya bersih, tapi beberapa menit kemudian kan kalau misalkan ada bakteri nempel bisa-bisa aja begitu. Itu bedanya seperti itu. Nah, jadi potensi aplikasi tadi itu bisa kita
dikelompokkan menjadi dua gitu ya. Jadi karena si bahan itu punya kemampuan atau fungsi dekomposisi oksidatif dan sebagai dan memiliki sifat sebagai superhidrofilik. Kalau yang sebagai sifat superhidrofilik tadi bisa digunakan untuk aplikasi seperti anti-soiling, anti-fogging, kemudian self-cleaning, dan sebagainya. Kemudian kalau dia punya sifat sebagai oksidatif dekomposisi, ini bisa dimanfaatkan sebagai air cleaning, water cleaning, antibacterial application, and sterilization. Itu karena dia punya kemampuan sebagai oksidatif dekomposisi. Oke, sampai di sini itu sedikit global application-nya, potensial application-nya. Nah, ternyata penggunaan fotokatalis selama ini itu juga ada kendalanya, begitu ya. Pemanfaatan fotokatalis ini juga ada kendala. Jadi ini kendalanya itu adalah yang pertama adalah rekombinasi elektron hole. Jadi si elektron yang sudah berpindah dari mana tadi itu, dari conducting band dari valence band atau pita valensi ke pita konduksi tadi itu, dia punya kecenderungan lagi untuk merecombine. Jadi bertemu lagi dengan hole yang ada di bawah. Nah, itu proses rekombinasi itu juga akan mempengaruhi efektivitas dari bahan fotokatalisnya. Jadi kalau bisa nggak buru-buru rekombine gitu, sehingga proses produksi hidroksil bebas dan anion superoksidanya itu terus berlanjut gitu. Nah, pertama itu, kemudian kendala yang kedua adalah serapan cahayanya yang masih relatif rendah pada beberapa bahan gitu ya. Serapan cahaya baik UV maupun cahaya tampaknya yang masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan. Kemudian stabilitas katalisnya yang rendah pada beberapa material begitu. Nah, apa strateginya? Strateginya adalah yang pertama dengan melakukan doping logam. Ya, strateginya yang pertama itu adalah dengan melakukan doping logam. Bagaimana dengan doping logam itu bisa meningkatkan aktivitas fotokatalitiknya? Itu mekanismenya bisa kita lihat di sini ya. Doping logamnya apa saja? Ini bisa dengan menggunakan PT, platinum, AU ya. AU itu adalah emas, kemudian ada Ag itu silver, dan Cu itu adalah copper. Jadi didoping. Jadi si bahan hostnya, semikonduktornya tadi itu didoping dengan Nobel metal atau didoping dengan logam seperti ini. Nah, dengan didoping logam, maka logam ini bisa berfungsi ganda ya. Yang pertama mungkin bisa sebagai elektron pole-nya, ya. Jadi akan terbentuk meta level begitu ya, level transisi begitu ya, sehingga elektron tadi itu ketika sudah tereksitasi ya dari pita valensi ke pita konduksinya tidak buru-buru rekombine, tapi dia tertampung di logamnya ini begitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai si logam ini berfungsi sebagai elektron pole-nya. Jadi sebagai tempat penampungan elektronnya begitu. Nah, sehingga dia akan membiarkan hole ini terus bereaksi dengan air sehingga terbentuk hidroksil radikal gitu. Kemudian bisa juga dengan menambahkan logam ini itu dia akan memodifikasi dia akan bisa memodifikasi energi gap-nya. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi dengan penambahan logam itu akan memodifikasi energi gap-nya sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap potensial redoksnya tadi, atau juga bisa berpengaruh terhadap serapan cahayanya. Jadi misalkan saja titania ya, titania itu kan energi gap-nya sekitar 3,2. Jadi dia itu bisa jadi elektronnya dia itu bisa berpindah dari valensi ke konduksi itu kalau kena cahaya pada rentang UV light ya, pada rentang UV light. Nah, ini bisa CTiO2 ini bisa dimodifikasi agar dia memiliki energi gap yang lebih sempit begitu, sehingga dia bisa menyerap panjang gelombang visible light untuk memindahkan elektron di pita valensi menuju pita konduksinya. Bisa seperti itu penambahan logam ini.
Kemudian strategi yang kedua adalah dengan membuat fotokatalis heterojunction. Fotokatalis heterojunction misalkan di sini yang kedua ini ya, yang B ini adalah fotokatalis heterojunction atau membuat komposit ya. Kompositnya dengan yang salah satunya mungkin energi gapnya lebih kecil begitu. Jadi kalau yang ada di contoh di sini adalah TiO2 di heterojunction-kan dengan CEO3 ya, dengan CEO3. Ada juga yang mengkombinasikan TiO2 dengan WO3 begitu. Nah, ini fungsinya adalah apa namanya? Jadi setelah dua-duanya ini, kedua bahan ini sama-sama bahan semikonduktor begitu ya. Jadi ketika dia kena energi foton begitu ya, elektron yang ada di pita valensi ini akan berpindah ke pita konduksi. Misalkan kalau yang di sini ini seria ya, CEO3 ini elektronnya yang sudah ada di sini pindah ke conducting band-nya titania begitu, sehingga di sini elektronnya makin banyak kan, di sini elektronnya banyak sehingga akan terjadi reaksi redoks yang lebih efisien karena yang bereaksi banyak begitu. Demikian juga di sini yang di TiO2 ini ketika kena energi foton terbentuk hole dan elektron pair atau pasangan elektron dan hole. Hole-nya ini berpindah menuju ke valen band-nya atau pita valensinya si seria, sehingga di sini akan terkumpul banyak sekali hole, sehingga akan semakin efektiflah proses reaksi antara hole dengan air ini untuk membentuk hidroksil radikal atau radikal hidroksil, sehingga kalau ininya banyak gitu ya, hole-nya banyak ya akan semakin banyak juga akan terbentuk radikal hidroksil. Semakin banyak radikal hidroksil dan radikal superoksida, maka akan semakin banyak pula polutan yang bisa terdekomposisi. Kemudian yang ketiga adalah generation of defect dari kation anion, defect kation dan anion begitu. Defect kation atau anion atau generasi cacat cacat itu defect itu ya. Defect itu bisa di level kristalnya begitu ya. Ini kalau misalkan di sini kation dari untuk TiO2 itu berarti bisa mengenerate Ti3+. Ya, seperti itu kurang lebihnya untuk strateginya, dan ada beberapa strategi yang lain yang bisa yang sesuai yang menurut referensi ini begitu ya. Strategi to improve photocatalytic CO2 reduksi, kalau ini spesifik untuk reduksi karbon dioksida gitu ya. Jadi selain tiga tadi ada doping, ada heterojunction, kemudian ada generasi defect kation atau anion, juga ada strategi yang lain atau modifikasi yang lain. Di antaranya itu adalah ada morfologi kontrol. Ya, ada morfologi kontrol. Morfologi kontrol ini maksudnya apa? Maksudnya berarti ini kaitannya nanti dengan surface area, ya. Ini ada surface kaitannya dengan transport elektronnya, begitu. Nah, morfologi kontrol ini diantaranya adalah menjadikan bentuknya itu beragam gitu ya. Mungkin ada yang menjadi poros, ada yang bentuknya menjadi tube gitu, kemudian menjadi hollow sphere atau core cell seperti ini ya misalkan ya. Ini yang morfologi kontrol ini yang ada di grafik di kanannya ini ya. Ini adalah contoh morfologi kontrol ya. Misalkan titania. Jadi titania itu basic structure-nya kan bentuknya begini, ada nanopartikel gitu ya. Nanopartikel titania yang biasa digunakan untuk aplikasi ini ya. Mengapa nanopartikel? Kita tahu ya, kalau nanopartikel kan surface areanya itu jauh lebih besar karena pada dasarnya reaksi fotokatalitik itu terjadi pada permukaan. Jadi semakin luas areanya semakin besar, maka akan semakin banyak situs-situs yang memungkinkan terjadi reaksi di situ begitu ya. Ini ada core cell structure. Core cell structure itu bentuknya seperti ini. Jadi kayak telur itu core cell ya. Putih telurnya itu core-nya, terus kuning telurnya itu core-nya, putih telurnya itu adalah shell-nya, kulitnya. Kemudian
Ada yang hollow gitu ya, ada hollow partikel. Kalau hollow partikel itu mungkin kayak apa? Bola sepak itu ya kan, bola sepak itu kan tengahnya kan bolong. Nah, kemudian mungkin juga dibentuk menjadi one dimension nanopartikel ya, bentuknya cube, root gitu ya, dan nanoroot, nanotube, ZNO nanoroot itu dengan menjadikannya ZNO menjadi nanoroot maka akan mempengaruhi fotokatalitik aktivitasnya karena mungkin salah satunya adalah transport elektronnya beda, kemudian nanti surface areanya juga beda. Nah, seperti itu. Salah berapa strategi untuk meningkatkan photocatalytic activity. Ada juga yang surface modifikasi ya, surface modification. Surface modification itu misalkan dengan metal kompleks kokatalis. Jadi tambah metal kompleks. Kemudian ada metal free kokatalis, ada metal kokatalis, ada surface functional group. Nah, ini beberapa strategi untuk memodifikasi permukaannya begitu. Ya, baik itu mungkin berikutnya adalah oke. Jadi ini saya nggak tahu saya mau naruh slide ini di mana gitu. Intinya itu saya di sini tuh pengen bilang bahwa riset tentang fotokatalisis itu dari tahun ke tahun itu semakin banyak begitu ya. Berarti interest orang untuk bisa untuk katalisis itu semakin banyak karena kita lihat dari jurnal yang dilaporkan itu semakin banyak begitu ya. Bisa kita lihat di sini ya, yang tentang fotokatalis saja itu yang merah ya. Kalau yang tentang fotokatalis untuk water treatment itu yang hitam. Jadi ini trennya itu semakin tahun semakin banyak. Nah itu. Jadi silahkan kalau ada yang tertarik untuk melanjutkan riset ini peluangnya sangat besar. Salah satunya untuk publikasi begitu ya. Oke di sini tentang sintesis berikutnya ya. Mohon maaf ini untuk waktunya berapa menit lagi? Masih sekitar 10 menit, Bu. 10 menit ya, oke. Ya. Oke. Berikutnya adalah ini sintesis material fotokatalis. Sebenarnya kalau kita lihat di paper itu banyak sekali metodenya. Jadi ini adalah yang saya laporkan itu adalah apa yang sudah kita kerjakan di laboratorium gitu ya. Ya kecil-kecil tapi mudah-mudahan punya dampak begitu ya. Metode yang pertama ya, metode yang pertama yang ini yang sudah kita kerjakan di lab kita gitu ya. Ini saya awali sejak di Undip ya. Ini adalah dengan menggunakan metode flame spray pyrolysis ya. Alatnya seperti ini ya. Alatnya seperti ini. Ya, sederhana. Ini secara ini adalah skematik diagramnya ya. Ini secara garis besar flame spray pyrolysis ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah atomizer-nya. Kemudian burner ini adalah sumber energi untuk particle formation-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah particle kolektornya. Ini juga menjadi sesuatu yang penting begitu ya. Atomizer itu adalah untuk menghasilkan dropletnya gitu ya. Jadi kita ini berawal dari, jadi kalau alatnya itu di sini begitu ya, ini burnernya ada di sini. Ini saya tutupi soalnya ini panas. Ya, kemudian atomizernya itu ada di bawah. Untuk atomizernya kita gunakan yang namanya ultrasonic nebulizer ya. Bisa juga pakai two fluid nozzle. Ini pakai, kalau kita ini pakainya adalah ultrasonic nebulizer. Alatnya adalah apa sih yang ultrasonic nebulizer itu yang biasa digunakan untuk pengobatan pernafasan itu ya. Jadi untuk misalkan apa namanya kalau misalkan batuk pilek gak sembuh-sembuh ada dahaknya biasanya obatnya ditaruh di sini kemudian dihirup di hidung gitu ya. Nih pakai itu bisa gitu ya. Jadi kita manfaatkan alat yang ada di sini. Kemudian ini burnernya ada di sini dan yang di atas ini adalah yang bagian powder kolektornya. Ya, powder kolektornya itu bisa pakai back filter, bisa pakai elektrostatik precipitator gitu. Ya ini beberapa kelebihan dari menggunakan metode ini atau flame spray pyrolysis ini adalah yang pertama kita bisa menghasilkan partikel yang ukurannya kecil-kecil, terkontrol begitu ya.
Bagaimana cara mengontrolnya? Ya misalkan dengan cara mengatur atomizer-nya maupun mengatur aliran oksidanya yang ada di sini. Kemudian di sini single and multi komponen material, maksudnya adalah kita bisa membuat baik single material maupun multi komponen material. Kalau TiO2 itu kita sebut sebagai multi komponen material karena di sini kita kerjanya adalah pada temperatur pada atmospheric ambient atau pada kondisi atmosferik gitu ya. Jadi di sini seringnya kita bisanya buatnya adalah material-material oksida untuk yang multi komponen material ini. Misalkan TiO2, ZNO, tungsten oxide, yang oksida-oksida itu. Kemudian di sini kita bisa mengontrol struktur materialnya, baik dense, hollow, poros, root. Nah, itu bisa kita kontrol di sini. Dan relatively monodisperse particle. Jadi secara partikelnya ini relatif monodisperse ya. Artinya monodisperse and single particle. Maksudnya single particle itu bentuknya itu relatif seragam, uniform gitu ya. Lalu ukurannya juga relatif sama begitu. Jadi bentuknya itu bisa kita kontrol monodisperse ya. Kemudian ukurannya juga relatif. Kalau kita buat size distribusi gitu ya, itu bisa sharp ininya size distribusinya. Baik. Kemudian ini one step process, umumnya one step process. Jadi sekali masukkan precursor keluar di sini di kolektor ini sudah jadi bahan, kita nggak perlu treatment lanjutan begitu ya. Oke, ini yang pakai flame spray pyrolysis. Lalu ini sebenarnya mau saya taruh belakang tapi nggak apa-apa. Ini untuk setting uji aktivitas fotokatalitiknya untuk yang dye degradation ya, atau degradasi zat warna begitu ya. Jadi kita bisa setting untuk sumber cahayanya itu baik sumber cahaya UV maupun sumber cahaya yang visible. Kalau yang visible di sini kita pakai solar simulator ya. Soalnya kalau ini sudah mensimulasikan cahaya matahari, visible light-nya matahari. Jadi kita pakai solar simulator, kita gunakan ini fungsinya ya biar penelitiannya itu lebih pengulangannya itu datanya itu bisa lebih terpercaya. Kalau yang pengujian langsung ke alam ya berarti kita bisa pakai cahaya matahari langsung begitu ya, visible light-nya. Tetapi biasanya kita kan terkendala musim ya kan. Kalau pas mendung gitu kan intensitas cahaya mataharinya kan agak berkurang ketika dibandingkan dengan saat cuaca cerah. Kemudian jam itu kan juga mempengaruhi juga ya. Misalkan pagi hari, siang hari, sore hari itu kan intensitas mataharinya kan juga beda-beda. Jadi ya istilahnya kalau misalkan untuk data-data laboratorium yang mengharuskan kita ulang itu agak-agak susah gitu kan. Nah itu ya. Kemudian alatnya setelah kita jadi yang di merah ini adalah polutannya ya, model polutannya, kemudian kita sinari, kita lihat setiap jamnya kita amati, kemudian hasilnya kita ukur. Tapi sebelum kita ukur kita centrifuge dulu ya. Jadi kita pisahkan antara si powder itu dengan zatnya, dengan liquidnya. Jadi si fotokatalisnya itu kita pisahkan dulu dengan airnya gitu ya. Nanti airnya yang kita amati dengan menggunakan UV spektrofotometer. Jadi nanti bagaimana konsentrasinya itu bisa kita lihat. Oke, ini alat uji untuk dye degradasinya. Kemudian ini adalah beberapa hasil ya. Ini tungsten oxide yang dikokataliskan dengan PT gitu ya. Dan metode pembuatannya menggunakan flame spray pyrolysis. Hasil ini adalah merupakan hasil kolaborasi dengan Hiroshima University. Saya tampilkan ini publikasi yang sudah agak lama begitu ya. Karena kalau nggak salah ini hibah kerjasama luar negeri ya, kala itu gitu ya. Nah ini nih bisa kita lihat di sini ya. Ini ukurannya sangat kecil ya, ini nano size. Ini ukurannya sekitar nggak ada di sini. Nggak ada keterangan. Jadi ini nano size ya. Soalnya ini
apa namanya, scale bar-nya itu 300 sekian, ya sekitar 50-an, ya 50-an sampai 80-an nano ya ukurannya tungsten oxide-nya ini. Oh, jadi bisa kita lihat di sini di bawah ini ya. Jadi ini 20 nano. 20 sampai 50 nano, ini sangat kecil. Nah, ini untuk hasil degradasinya ya, bisa kita lihat di sini dengan penambahan tungsten oxide, dengan penambahan PT ternyata bisa meningkatkan fotokatalitik aktivitasnya ya. Jadi di sini yang optimal itu adalah pada sekitar 0,12 weight% PT. Oke, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Ini kan kalau dibanyain juga nggak 0,5 ini, bahkan kan di sini ya. Ini artinya kalau seperti ini kan adalah grafik C/C0 ya. Ini konsentrasi relatif ya, konsentrasi relatif terhadap lama penyinaran. Tadi kan disinari ya, disinari dengan cahaya. Kalau di sini ini kita pakai karena kita mainnya ini divisible light semikonduktor ya, kan memang trennya ke sana untuk fotokatalis itu. Kita pakai solar simulator. Ini yang X-nya ini adalah lama penyinarannya. Ya, semakin lama ya semakin berkurang. Tapi di antara beberapa sampel ini yang paling cepat yang mana? Yang paling cepat yang mana itu adalah yang sampel yang paling bagus, kurang lebih seperti itu ya. Jadi si sampel yang merah tadi kalau kita pakai teknologi fotokatalisis tadi bisa menjadi bening seperti ini. Itu yang tampaknya begitu ya. Jadi yang bening ini yang di sini, yang di bawah-bawah ini artinya sudah bening. Kalau yang di atas-atas ini masih merah, semi merah sampai bening itu yang di bawah sini. Gitu artinya dari grafik ini. Oke, kemudian ini adalah untuk yang material zinc oxide ya. Material zinc oxide menggunakan metode flame spray pyrolysis. Nah, ini kita pakai bahan bakarnya ya, kita pakai LPG ya. Bahan bakarnya kita pakai LPG. Ini kita beda-bedakan. Oh, ini kalau ini oksigennya yang kita beda-beda. Kita kan pakai carrier gasnya kalau pakai oksidannya itu kan pakai oksigen. Ini beda-beda oksigennya ya. Ini liter per menitnya 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ukurannya adalah relatif monodisperse ya, bentuknya hampir sama semuanya. Tapi yang kita hasilkan di sini ini adalah yang hulu kalau nggak salah. Oke. Untuk energi gap-nya setelah kita hitung, ini karena ZNO murni, pristine ya gitu. Energi gap-nya sekitar 3,2 elektron volt. Data hasil pengujiannya adalah seperti pada grafik yang ada di bawah ini ya. Di kanan. Ya, ini kita pakai UV kalau nggak salah ini, karena memang energi gap-nya sekian, ini memang ZNO pristine begitu ya, pakai UV. Kita lihat ada tren bahwa ini ada kalau nggak dikasih yang pink ini, kalau kita nggak kasih fotokatalis, jadi si amaran ini kita pakai bahan ini adalah amaran merah ini ya, ini tetap aja merah gitu. Tapi setelah kita kasih fotokatalisis, ini ada tren menjadi terdegradasi. Ini tampak di sini ya, di bawah ini ya, dari merah menjadi bening. Jadi ZNO yang kita produksi dengan menggunakan flame spray pyrolysis dengan menggunakan bahan bakar dari LPG tadi itu bisa juga digunakan untuk fotokatalis. Ini contoh yang lain. Ini adalah titania yang diproduksi atau yang sintesis titania dengan menggunakan metode sol gel ya, seperti ini. Kalau yang sol gel itu ini XRD-nya ya, ini kita kalau yang sol gel itu kan pakai wet process ya. Sol gel itu wet process, ini setelah terjadi reaksi kemudian jadi ada step-step, tidak one step kalau sol gel itu ya, tetapi relatif simple dari sisi
alat yang kita gunakan. Jadi kalau soil gel itu kan kita hanya butuh pengaduk sama ini ya, apa namanya, glass beaker aja, ini sudah cukup gitu. Kemudian kita panasi ya di furnace gitu, selesai. Jadi masing-masing metode itu memang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari data XRD ini ya, dengan kita variasikan suhunya, jadi setelah proses salt gelnya, kemudian kita annealing hasilnya gitu ya. Dengan variasi annelingnya kita lihat bahwa semakin pada suhu 450 sampai 500 ini kita hasilkan titania fasenya anatase murni. Kemudian kita naikkan pada suhu 600 dan 700. Di sini kita dapatkan mix ya, anatase dan rutil titanianya. Anatase dan rutil semakin kita naikkan, bagian rutilnya semakin banyak. Seperti itu. Dan kita lihat di sini, ini surface areanya juga berpengaruh gitu ya. Surface areanya ini pada anatase ini punya surface area yang paling besar dibandingkan dengan sampel yang lain. Kemudian ini kalau bentuknya, nah ini kalau yang soil gel itu ya seperti ini. Kalau misalkan ya apa ya, memang kadangkala dengan soil gel pun kita bisa apa istilahnya, memodifikasi strukturnya bisa sekali, tetapi memang kita harus apa namanya, cermat dalam pemilihan bahan ya, cermat dalam pemilihan bahan, hitung-hitungannya harus pas. Dan karena bahan yang digunakan itu banyak, umumnya kalau di soil gel ini ya apa ya, tingkat purity-nya itu, impurity-nya itu yang tinggi ya. Jadi impurity-nya tinggi, purity-nya jadi rendah karena kan banyak yang dicampurkan begitu ya. Nah, ini bentuknya begini ini karena memang ini hanya menambahkan PEG, kemudian kita pakai raw materialnya itu adalah TTIP, titanium tetraisopropoxide gitu ya. Kemudian ya kita pakai metode soil gel seperti itu. Dan ini setelah kita uji fotodegradasinya gitu ya, sangat ini comparable dengan yang apa? Dengan yang komersial punyanya Degussa gitu ya. Dengan metode yang sederhana kita bisa buat bahannya. Ya, jadi ini setelah degradasikan, jadi yang merah ini menjadi bening. Ini bahannya ini bisa apa namanya? Jadi ini ukurannya besar-besar ya, sehingga ini gampang diseparasi, dipisahkan. Oke, berikutnya adalah sintesis titania yang didoping dengan silver atau Ag dengan metode hidrotermal. Ya, dengan metode hidrotermal. Step-stepnya untuk metode hidrotermal ya, yang pertama adalah hampir sama dengan soil gel begitu. Jadi ini solutionnya aqua, ini kita pakai aqua solution gitu ya. Bisa juga sebenarnya kalau hidrotermal itu kita pakai solventnya tidak air tetapi misalkan alkohol gitu ya, entah etanol, metanol yang kita sebut sebagai solvotermal gitu ya. Kalau ini yang kita pakai hidrotermal, jadi ini pakai aqua solution, bahannya kita campur seperti ini, kemudian kita masukkan ke autoclave, autoclave-nya kita masukkan ke furnace gitu ya. Autoclave-nya jadi kita atur, kalau di sini kita hanya bisa mengatur suhu dari furnace-nya saja begitu ya. Kita tidak bisa mengatur tekanannya. Ini butuh alat yang lebih canggih lagi nih untuk autoclave-nya ini. Kita pakai autoclave sederhana ini di lab. Kemudian hasilnya kita pisahkan antara air dengan filtratnya begitu ya, antara, kemudian ini kita oven, kita drying, kemudian kita annealing. Jadi ini stepnya memang beberapa step untuk menjadi sebuah material fotokatalis powder begini. Nah, ini adalah hasil XRD-nya. Jadi ini kita panaskan pada suhu 500 derajat Celcius sehingga ini materialnya yang kita dapatkan adalah semuanya adalah titania anatase. Kemudian Ag-nya mana? Ag-nya di sini tidak muncul dalam peak XRD-nya karena memang ini dopingnya cuman kecil ya. Jadi tidak muncul di strukturnya sini. Tetapi kalau kita EDX akan muncul Ag. Dan dengan menambahkan Ag tadi itu ternyata bisa memodifikasi celah pita energinya.
Untuk titania murni itu adalah 3,2 kita ukur. Ketika kita tambahkan Ag-nya, semakin besar dopingnya, maka energi gapnya akan semakin kecil trennya seperti itu. Kemudian ini kita aplikasikan untuk antibakteri, ya. Kita aplikasikan untuk antibakteri. Ini kita pakai bakterinya adalah E. coli, ya. Ini yang tanpa Ag, yang di atas. Kemudian yang ini Ag 1%, Ag 2%, 3%. Yang ini 1%, 3%, 6%, dan 9%. Ini tanpa Ag itu maksudnya adalah titania saja, ya. Dengan ditambah Ag, ini ada zona hambat. Kita lihat kemudian zona hambatnya, ya. Kita lihat zona hambatnya semakin banyak Ag-nya, ini zona hambatnya semakin lebar, artinya ya itu bisa efektif untuk antibakteri. Kemudian masih sama sintesis AgTiO2 dengan hidrotermal, tapi di sini yang sebelumnya tadi adalah untuk aplikasi antibakteri, dan ini kita variasikan jumlah Ag atau dopingnya. Kalau yang di sini itu adalah kita variasi temperatur hidrotermalnya, begitu ya. Ternyata dengan memvariasikan temperatur hidrotermalnya, penampakan dari powdernya ini juga berbeda. Bisa kita lihat di sini yang paling kiri ini adalah sebagai kontrolnya, gitu ya. Ini adalah TiO2 saja, begitu. Kemudian ini setelah kita doping dengan dopingan 6%, ya, Ag-nya 6%, suhunya kita variasikan, ternyata produknya menjadi beda. Berarti suhu itu juga mempengaruhi kualitasnya, gitu ya, secara visual, fisikal, gitu ya. Kemudian kita ujikan untuk dekomposisi zat warna atau dye degradation, gitu ya. Dekomposisi zat warna ini efektif untuk mendegradasi methylene blue. Jadi bisa kita lihat di sini setelah 2 jam, ya, ini hampir bening, ya. Bahkan ini menit ke 160, ya, ini sudah bening, sudah mulai bening. Bisa kita lihat dari penurunan konsentrasi relatifnya di sini, ya. Kemudian kalau ini kita hitung untuk menentukan laju reaksinya, tapi saya lupa, ini tidak saya sertakan di sini. Semakin besar laju reaksinya, ya berarti semakin cepat dia akan menjadi bening, intinya begitulah. Nah, ini bagian terakhir mungkin, ya. Jadi itu tadi sekilas tentang apa yang sudah sedikit kita aktivitas lab kita terkait dengan pembuatan material fotokatalis, begitu ya. Berikutnya ini adalah hasil dari studi literatur kami, gitu ya. Apakah produk-produk fotokatalis itu sudah komersial, gitu ya. Ini bisa kita tunjukkan, ya, ternyata beberapa sudah komersial, ya, aplikasi dari produk fotokatalis, begitu ya. Ini adalah yang dilakukan oleh perusahaan Panasonic, ya. Panasonic ini mengembangkan sejak tahun 2014 kalau nggak salah, itu mengembangkan teknologi penjernih air untuk menghasilkan air minum dengan menggunakan fotokatalis dan sinar matahari. Jadi di sini ini motivasinya itu dia kerjasama dengan India kalau nggak salah. Ya, ini adalah prototipe alatnya, ya. Oke, kalau di sini pakainya lampu, ya. Jadi itu bentuknya itu kayak di truk-truk begini, ya, di truk-truk. Ini jadi mengolah. Ini adalah bentuk water purifikasi sistemnya, ya. Jadi ini nanti air yang kurang bersih diolah di sini, langsung bisa digunakan, ini diolah di dalam truk ini, kemudian langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Kemudian ini adalah prosedur ininya, prosedur purifikasi waternya. Dan ini adalah contoh, jadi yang biru ini adalah air yang tidak bersih, kemudian dikasih bahan semikonduktornya, kalau nggak salah dia pakai titania, begitu. Kemudian ini setelah dipisahkan, maksudnya ini setelah proses, begitu ya.
bentuknya seperti ini. Yang ini adalah powdernya ya, titanianya. Ini setelah proses jadi bening, kemudian ini bahan fotokatalisnya dipisahkan sehingga ini tinggal air jernih yang siap dikonsumsi. Kemudian aplikasi produk fotokatalis yang lain juga dilakukan oleh perusahaan dari India namanya Resil ya. Resil ini mengembangkan yang namanya produknya Soladel. Soladel ini adalah titania microsphere. Nah, titania microsphere ini digunakan untuk teknologi pembersih tekstil. Jadi ini digunakan di apa kalau nggak salah denim itu kain levis itu ya. Jadi itu kan orang mungkin males nyuci atau apa ya, atau di kondisi tertentu yang jarang air sehingga nggak sempat nyuci gitu kan. Nah ini si bahan tekstil itu dia bisa self cleaning. Kemudian Daikin pengembang apa ya, perusahaan AC ya itu ya. Daikin itu juga mengembangkan teknologi pembersih udara dengan menggunakan fotokatalis TiO2. Alatnya seperti ini ya. Dia pakai titanium apatite fotokatalis filter. Jadi filternya mengandung fotokatalis titanium apatite, kemudian ada flash trimmernya. Ini berfungsi sebagai bio antibody filter. Nah, ini kalau kita lihat di sini mana ya? Ini nih, grafik yang di bawah ini ya. Jadi ini yang tanpa yang without flash trimmer itu apa ya? Hasilnya setelah ditambahi flash trimmer hasilnya lebih bagus dibandingkan tanpa menggunakan flash trimmer gitu. Nah ini fungsinya si bahan ini ya kayak air purification aja, jadi pembersih udara ya, bisa untuk allergen total removal atau untuk menghilangkan alergen, untuk deodorizing atau untuk penghilang bau. Kemudian untuk menghilangkan bakteri. Ini fungsi dari apa namanya air purification dari Daikin. Ini ada yang nyuret-nyuret lagi. Lalu ini saya ambil dari apa namanya, dari ini apa reference aplikasi produk fotokatalis yang lain untuk material eksterior begitu ya. Ini ternyata sudah banyak diaplikasikan ya. Ini kayak di Cina, ini di gedung, ini menggunakan Toto China itu menggunakan produk sanitasinya itu dengan maksud saya sanitasinya itu di gedung-gedung ini itu menggunakan produk Toto, di mana produk Toto itu memanfaatkan fotokatalis. Maksudnya seperti itu. Ini ada beberapa banyak gedung ya. Ini ada mansion di apartemen yang ada di China, kemudian ada hotel di Cina. Ini sanitizer apa ini istilahnya ya. Pokoknya toilet-toiletnya itu lo pakai apa namanya produk yang memanfaatkan material fotokatalis. Ini kalau ini di mana Belanda ya. Ini shopping center yang ada di Belanda. Shopping center itu ya supermarket lah yang ada di Belanda sana itu juga memanfaatkan fotokatalis. Mungkin di dindingnya ini ya self cleaning, ini betonnya ini. Kemudian ada di Denmark ini juga ada menggunakan fotokatalis juga. Di Prancis Jardin the Table ini juga menggunakan produk. Di Amerika, kemudian di hotel Hilton di Finlandia, kemudian ini di Prancis di Center Pompidou. Nah, ini di Prancis, kemudian di Cowboy Stadium di Amerika ini juga memanfaatkan teknologi fotokatalisis untuk eksteriornya. Kemudian ini juga diaplikasikan di landmark, gedung-gedung simbolik di beberapa negara besar gitu ya. Ada di Kansai Airport ini menggunakan open air cut. Jadi ini menggunakan apa yang ini untuk air purifikasinya. Tadi ini Cowboy Stadium di USA tadi ya. Kemudian di Center Pompidou tadi sudah. Kemudian ini di mana ini? Tahu saya. Di Spanyol mungkin ya. Nah, itu tadi beberapa dan di akhir dari materi saya ini ya, ini kesimpulannya bahwa fotokatalis merupakan teknologi
Ini sudah sampai ke bagian akhir dari presentasi saya, begitu ya. Fotokatalisis merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan sustain atau berkelanjutan untuk berbagai aplikasi seperti konversi energi, pengolahan limbah cair, dan pembersih udara. Tantangan saat ini dan akan datang itu adalah pengembangan material fotokatalis yang bisa diaktifasi pada cahaya tampak sehingga bisa diaplikasikan baik outdoor maupun indoor. Outdoor kita bisa gunakan cahaya matahari langsung sehingga bisa energi saving ya gitu ya, lebih murah. Produk-produk fotokatalis bisa diimplementasikan pada skala industri. Baik, itu mungkin ini mungkin sekalian ini maksud saya closingnya gitu ya. Closing saya ini Mas Alvin. Jadi sekalian aja ini. Jadi ini nanti saya ulang lagi juga nggak apa-apa. Jadi mari kita dengan teknologi nano, mari jaga planet kita, keep clean, keep beautiful, dan keep hygienical. Jadi dengan menggunakan air purification artinya kita menjaga kebersihan dari planet kita. Dengan self cleaning berarti kita bisa menjaga beautifulness-nya. Kemudian dengan menggunakan antimikrobial dari fotokatalis tadi itu kita bisa menjaga kebersihan atau hygienicalnya. Baik, demikian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.